Bagi sebagian masyarakat Indonesia, kelelawar atau kalong dianggap sebagai hama yang merugikan petani. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi warga Sopeng, Sulawesi Selatan. Masyarakat Sopeng justru meyakini bahwa kalong adalah penjaga kota. Ribuan kalong bebas bergelantungan di tengah kota dan hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat keunikan yang ada di Sopeng sebagai salah satu keajaiban alam yang harus kalian lihat. Perjalanan menuju kota Sopeng ditempuh selama 4 jam melewati beberapa kabupaten. Namun tak perlu khawatir akan merasa bosan selama perjalanan, karena rute yang dilalui menawarkan pemandangan yang menyenangkan. Terdapat 2 rute yang bisa dipilih, yaitu rute Camba dan Bulu 2. Karena pertimbangan macet, kami akhirnya memilih jalur Bulu 2 meskipun jalurnya terbilang cukup menantang dengan kondisi jalan yang menanjak dan berkelok. Sesampainya di puncak, kami disambut oleh beberapa kafe yang menawarkan suasana nyaman dengan view yang sangat indah. Nah, teman-teman bisa saksikan sendiri, view depan kafe ini memang sangat memanjakan mata. Hamparan persawahan dan perbukitan yang hijau, serta tentu saja 2 gunung yang berdampingan sebagai ikon Bulu 2. Puas menikmati keindahan Bulu 2, saatnya melanjutkan perjalanan menuju kota Kalong. Perjalanan masih cukup panjang, sekitar 2 jam. So, let's go! Setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, alhamdulillah kami akhirnya tiba di kota Sopeng. Taman Kalong Sopeng berada di jantung kota Watan Sopeng. Hal itu membuatnya sangat mudah diakses oleh para pengunjung. Kalian bisa menemukan taman ini dengan gampang karena sudah menjadi ikon kota Sopeng. Hal ini tentu saja membuat saya jadi penasaran. Sebenarnya kapan dan bagaimana kalong-kalong ini bisa menetap di kota Sopeng? Setelah mencari tahu, ternyata tidak ada yang tahu pasti. Namun menurut cerita yang melegenda, dahulu kala ada seorang putri kerajaan Sopeng yang pandai berbahasa hewan. Sang putri kemudian mengadakan pertemuan dengan hewan-hewan yang ada di hutan sekitar kerajaan. Nah, dalam pertemuan itu terjalin kesepakatan untuk hidup berdampingan secara damai. Suatu hari, sang putri menikah dan meninggalkan Sopeng mengikuti suaminya. Sejak kepergiannya, dia tak kunjung kembali ke Sopeng. Hal itu kemudian membuat semua hewan pergi meninggalkan Sopeng. Namun tidak dengan hewan kalong yang selalu yakin bahwa putri akan kembali. Sejak saat itulah, kalong-kalong tersebut menetap di kota Sopeng dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kota ini. Oke guys, kami akan menunggu hingga sore untuk melihat ribuan kalong berterbangan di langit. Pastinya akan menjadi pemandangan yang tak terlupakan. Kabarnya, spot terbaik untuk menikmati pemandangan kalong di sore hari adalah di pelataran Masjid Darussalam ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini tersedia banyak gerai makanan yang bisa dinikmati sembari menunggu petang. Kalong identik dengan baunya yang tajam. Awalnya saya pikir gimana rasanya menikmati kuliner di bawah kalong yang wanginya aduhai. Ternyata di pelataran masjid ini sama sekali tidak tercium baunya. Kecuali jika kalian berdiri pas di bawah pohon, barulah wangi semerbaknya akan tercium. Menjelang maghrib, suara kelelawar mulai memekik bersahut-sahutan. Satu persatu kelelawar yang tadinya diam mulai bangun dan membuka lipatan sayap, seolah sedang melakukan pemanasan sebelum memulai pertunjukan. Saat hari semakin gelap dan azan mulai berkumandang, satu persatu kelelawar meluncur ke udara seakan mengikuti irama panggilan sang azan. Makin gelap, jumlah kelelawar semakin banyak memenuhi langit. Masya Allah, betapa indah ciptaan Allah. Langit keemasan itu kini menjadi kanvas bagi ribuan kelelawar yang berpesta. Seiring dengan gelapnya malam, kalong-kalong itu memulai ritual harian mereka. Terbang menjauh untuk mencari makan dan akan kembali ke rumah saat fajar. Begitulah siklus hidup mereka yang terus berulang di setiap harinya. Keberadaan kalong di jantung kota Sopeng adalah sebuah keajaiban alam yang patut kita syukuri.
Kalong telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kota ini. Mari bersama-sama kita jaga kelestarian habitatnya agar generasi mendatang juga bisa menikmati keindahan yang unik ini. Terima kasih sudah menyaksikan keajaiban kali ini. Sampai jumpa di keajaiban selanjutnya. Bye.